Perkenalkan teror kecil di dunia kita, semut api. Saat menyengat, semut api menyuntikkan racun yang dapat menyebabkan masalah serius. Bagi kebanyakan orang, sensasinya berupa panas dan bentol-bentol. Namun bagi orang lain, terutama yang punya alergi, gigitan semut api bisa mengancam nyawa. Semut-semut ini mendirikan kemah tepat di bawah kakimu. Serangga ini bisa cepat berkerumun dan sangat melindungi koloninya. Semut api tidak menunjukkan belas kasihan pada penyusup. Sengatannya dinilai sekitar 1,2 pada indeks sengatan serangga Smith, di mana 4 adalah nilai maksimum. Rasanya seperti sentakan tiba-tiba, tapi sensasinya tidak terlalu menyengat dibandingkan ketika lebah menyengatmu. Semut api berasal dari daerah tropis seperti Amerika Tengah dan Selatan, tapi sekarang kamu bisa menemukannya bahkan di beberapa daerah beriklim sedang seperti Amerika Utara. Dalam koloninya, semut api memiliki hierarki yang ketat, ratu, jantan dan betina bersayap, dan jenis pekerja yang berbeda-beda. Semut api berkomunikasi melalui bahan kimia dan suara. Anggota yang paling terkenal dari genus ini adalah semut api impor merah. Semut ini datang dari Amerika Selatan dan menginvasi Amerika Serikat bagian selatan. Serangga ini membangun gundukan besar, mengganggu pertanian dan merusak tanaman. Hampir tidak mungkin untuk mengendalikannya. Dan terlebih lagi, sekarang muncul spesies invasif lainnya, semut gila berwarna kecoklatan. Semut yang satu ini menjadi ancaman bagi ekosistem asli. Ternyata semut bisa sangat mengganggu ya. Kumbang lepuh warna-warni adalah salah satu dari 10 serangga paling berbahaya di dunia. Untungnya, hewan ini tidak mematikan bagi manusia kecuali jika ia menyerangmu dalam kawanan besar. Namun, serangga ini merupakan ancaman serius bagi hewan besar seperti kuda. Kumbang lepuh menghasilkan racun yang disebut kantaridin yang menyebabkan kulit melepuh pada manusia. Di masa lalu, orang percaya bahwa kumbang ini dapat mengobati kutil dan bahkan rabies, dan bahkan ada yang menggunakannya dalam ramuan cinta. Namun, ini sangat berisiko. Pada tahun 1950-an, seorang pria dipenjara karena memberikan permen yang mengandung kantaridin kepada 2 orang wanita yang berakhir dengan tragis. Kumbang ini tidak boleh diganggu, memegang atau menelannya bisa sangat berbahaya. Kumbang ini tertarik pada alfalfa dan jerami. Jika seekor kuda sengaja memakan hewan ini, bahkan beberapa ekor kumbang saja bisa melepaskan cukup banyak kantaridin yang bisa membunuh kuda. Ulat lucu dari Amerika Serikat ini disebut Lonomia obliqua dan merupakan ulat paling berbahaya di bumi. Ulat ini bertanggung jawab atas beberapa kematian karena racunnya yang kuat. Ini adalah tahap larva ngengat ular sutra raksasa. Ketika tumbuh dewasa, ia akan menjadi ulat sutra yang cantik dan tidak berbahaya. Namun, jika kamu melihatnya saat masih muda, lebih baik menjauh. Racunnya berasal dari bulu yang menyuntikkan racun. Bulu-bulu tersebut berfungsi sebagai mekanisme pertahanan terhadap predator. Racunnya mengacaukan pembekuan darah dan dapat menyebabkan gejala yang sangat buruk seperti rasa terbakar, muntah, masalah ginjal, dan kadang-kadang bahkan mematikan. Satu gigitan mungkin tidak akan menyebabkan sesuatu yang mengerikan. Ulat ini hanya mengeluarkan sedikit bisa, tapi ulat ini cenderung berkumpul dan cukup pandai berkamuflase. Hal ini meningkatkan risiko sengatan ganda. Belalang memang tidak berbahaya bagi manusia. Ini hanya serangga biasa yang berisik. Tapi belalang terkenal karena perilaku bergerombolnya. Kawanan belalang ini sering muncul ketika musim kemarau tanpa hujan. Lalu tiba-tiba hujan turun dan tanaman mulai tumbuh dengan cepat. Begitu muncul, hampir tidak mungkin untuk menghentikannya. Belalang ini mampu merusak dalam hitungan menit. Sepanjang sejarah, wabah belalang telah menghancurkan, mendatangkan malapetaka pada tanaman dan lahan pertanian. Yang menarik adalah istilah belalang bisa memiliki arti yang berbeda-beda, tergantung dari tempat kamu berasal. Di beberapa tempat bisa disebut juga dengan jangkrik, yang juga dikenal karena suaranya yang nyaring. Tapi belalang yang sebenarnya adalah makhluk purba yang relatif tidak berubah sejak era Trias. Ini adalah salah satu serangga tertua di bumi. Tawon, hornet, dan bahkan lebah bisa sangat berbahaya, terutama bagi orang yang alergi terhadap sengatannya. Hornet raksasa Asia adalah spesies yang paling besar.
Ukurannya bisa mencapai 5 cm. Hewan ini memiliki racun kuat yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan parah dan bahkan menyemprotkan racunnya ke mata manusia. Ada spesies yang lebih berbisa lagi di Filipina yang disebut Vespa luctuosa. Jangan keliru dengan Expecto Patronum ya. Ada penggemar Harry Potter di sini? Bagaimanapun, kematian akibat tawon atau lebah memang jarang terjadi, tapi bukan tidak pernah terjadi. Di Inggris, sekitar 10 orang meninggal setiap tahunnya akibat reaksi sengatan lebah atau tawon. Selalulah berhati-hati. Semua serangga ini sangat teritorial dan akan mempertahankan sarangnya dengan sepenuh hati. Ketika diprovokasi, hewan ini akan memberi sinyal bahaya kepada lebah di sekitarnya dan memicu upaya pertahanan massal. Jika kamu ingin membasminya, sebaiknya hubungi tenaga profesional. Kutu memang kecil dan rendah hati, namun meninggalkan dampak yang sangat besar pada sejarah dan kesehatan manusia. Bukan hanya hama yang mengganggu, kutu juga pembawa berbagai penyakit pada manusia dan merupakan dalang dari beberapa wabah terburuk dalam sejarah. Pada abad ke-14, aku udah lupa di mana aku waktu itu, namun wabah pes bubo telah memusnahkan lebih dari 25 juta orang di Eropa, dan kutu adalah bagian besar dari penyebarannya. Kutu menghabiskan hidupnya mencari inang berdarah panas sebagai sumber makanan, entah itu reptil, mamalia, hewan peliharaan, atau manusia. Meskipun ukurannya kecil dan tidak memiliki sayap, kutu menebusnya dengan kemampuan melompat yang mengesankan. Faktanya, serangga ini dapat melompat ke atas setinggi 18 cm dan sejauh 33 cm ke depan. Gigitan kutu mungkin tampak seperti gangguan kecil, hanya menyebabkan gatal dan peradangan. Tapi banyak spesies kutu yang dapat menyebabkan anemia pada inangnya. Tentu saja, bagian yang paling berbahaya dari kutu adalah virus, bakteri, dan cacing yang ditularkannya. Serangga kissing bug sebagian besar hidup di Amerika, dengan populasi yang lebih kecil di Afrika dan Asia. Terlepas dari namanya yang ramah, hewan ini sangat hebat dalam menularkan bakteri, virus, dan parasit. Salah satu parasit yang dibawanya adalah Trypanosoma cruzi. Ini adalah penyebab di balik penyakit yang menyerang jutaan orang di seluruh dunia dan merenggut ribuan nyawa setiap tahunnya. Yang menarik adalah bahwa gejalanya sering tidak muncul sampai 10-30 tahun setelah digigit. Gejala-gejala tersebut biasanya muncul sebagai gagal jantung, masalah pencernaan, atau masalah sistem saraf. Serangga ini tidak menciummu, melainkan mengisapmu, dan tertarik pada mangsanya melalui napas. Jika kamu bernapas melalui mulut, kamu adalah targetnya. Serangga ini adalah penggigit yang ganas, sering menggigit dengan kacau dan hampir tidak terkendali, yang hanya menambah sifatnya yang meresahkan. Banyak yang pernah mendengar tentang lalat sisi, serangga yang tidak biasa dan menakutkan dari Afrika tropis. Lalat ini adalah pembawa salah satu penyakit manusia yang paling mematikan, penyakit tidur. Mirip dengan kissing bug, lalat sisi menularkan trypanosome, parasit yang menyebabkan penyakit tidur. Lalat sisi mendapatkan parasit ini dari inang yang terinfeksi atau dari dalam tubuh lalat itu sendiri. Penyakit tidur tidak langsung menyerang. Setelah digigit, dibutuhkan waktu 1 hingga 3 minggu sampai gejalanya muncul. Demam, sakit kepala, nyeri sendi, dan gatal-gatal. Seiring perkembangannya, penyakit ini dapat menyerang sistem saraf. Hal ini menyebabkan kebingungan, insomnia, dan kehilangan keseimbangan. Tanpa pengobatan, penyakit ini dapat menyebabkan koma dan kemudian berakibat fatal. Untungnya penyakit tidur dapat diobati dan jumlah korban jiwa menurun. Lalat sisi juga memiliki sejarah sendiri. Kehadirannya telah menghalangi ekspansi kolonial Eropa di Afrika. Dan mahkota serangga paling berbahaya di dunia jatuh ke tangan nyamuk. Tidak mengherankan, meskipun ukurannya kecil, nyamuk memiliki dampak yang sangat besar. Nyamuk tidak hanya bertanggung jawab atas lebih banyak korban jiwa setiap tahunnya dibandingkan hewan lainnya, tapi juga meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah. Serangga kecil ini mempengaruhi kebangkitan dan kejatuhan seluruh peradaban. Sebagai contoh, malaria secara signifikan melemahkan peradaban kuno seperti di Roma dan Yunani. Yang menarik adalah bahwa bukan nyamuk itu sendiri yang berbahaya, melainkan parasitnya.
Bakteri dan virus dibawa dan ditularkan melalui gigitannya. Kengerian kecil ini menyebarkan berbagai macam penyakit. Selain malaria, ada juga demam kuning yang seperti halnya lalat sisi menghambat upaya kolonisasi Eropa di daerah tropis. Salah satu serangga yang paling menakutkan adalah nyamuk Anopheles. Nyamuk ini adalah predator puncak dunia serangga. Nyamuk ini bertanggung jawab atas lebih banyak kematian dan penyakit fatal dibandingkan serangga lainnya. Bagaimana kita memerangi musuh yang kecil namun kuat ini? Dengan pencegahan, kita perlu menghilangkan genangan air di sekitar kita dan mempraktikkan langkah-langkah pengendalian nyamuk. Kita harus selalu selangkah lebih maju untuk melindungi diri kita sendiri dan komunitas kita dari serangga berbahaya.